Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita di pertemuan kita dipertemukan kembali ya guna melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita. Dua kitab yang akan kita lanjutkan yaitu kitab Ta'limul Muta'alim yang saat ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaannya, dan setelah ini insyaallah Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha jilid yang kedua karya dari Syekh Dr. Paniambadi Abdul Rahim rahimahullah. Baik, teman-teman semua, di pagi hari ini menjadi pertemuan pertama, maksudnya di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan daras ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahan atas waktu yang kita gunakan saat ini. Dan juga tentunya selain kita bersyukur kepada Allah SWT, tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim pada pertemuan yang lalu kita masih membahas perkara niat. Akan pentingnya niat itu selalu diluruskan di setiap kondisi pencarian kita kepada ilmu. Dan kita telah baca juga ya beberapa syair dan hentayan-hentayan kalimat penulis. Nah, di sini kita lihat ya beliau yaitu muallif Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu tabaraka wa taala mengutip perkataan Muhammad bin Hasan ya. Qala Muhammad ibn al-Hassan, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi." Ya, kata Muhammad bin Hasan, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi." Andai kata seluruh manusia itu menjadi budakku, la taqtumu la ya la taqtuhum la taqtuhum, niscaya aku akan membebaskan atau memerdekakan mereka semuanya. Wa tabarra'tu an ihim, dan akan kubebaskan diriku ya dari apa? Loyalitas kepada mereka. Dan satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah pernyataan beliau berikutnya nih. Waman wajada ladzatal ilmi wal amali bihi, siapa yang telah mendapatkan lezat manisnya ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut, qallama yarghabu fi ma indan nas, maka dia tidak akan begitu tertarik lagi dengan apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Kalau kita sudah merasakan manisnya ilmu dan beramal dengan ilmu kita, maka apa? Kita tidak akan lagi tertarik dengan apa yang dipunya oleh orang lain. Jadi ilmu dan beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari itu bisa meminimalisir ya hasad dan juga apa? Sifat iri. Nah, ya. Bisa meminimalisir sifat hasad dan sifat iri yang ada di dalam diri kita. Nah, ya. Dan ini memang betul ya. Apakah setiap orang memiliki sifat hasad ya di dalam dirinya? Kami jawab betul, iya ada. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala pernah mengatakan ya,
pernah mengatakan bahwasanya apa? Setiap manusia itu apa? Memiliki rasa hasad ya dalam dirinya. Hanya saja ada orang-orang yang memilih untuk menampakkannya, berarti dia menuruti hawa nafsunya begitu, dan ada yang apa namanya tidak menampakkan alias menahan nafsunya begitu ya. Kata Ibnu Taimiyah itu jasad manusia tidaklah dapat lepas dari penyakit hasad. Namun orang yang rendahan, ya, orang yang rendahan al-laim begitu, pencela ya, akan menampakkannya. Sedangkan orang yang mulia wal karim ya, yakhfihi akan menyembunyikan rasa hasad tersebut. Kalau bisa jangan sampai nampak gitu. Bahkan jangan sampai muncul gitu maksud dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi. Ustadz, halaman berapa ini? Sebentar, halaman berapa ini ya? 14. Ya, 14. Fasal atau bab yang kedua. Baik, ansyadana asy-syaikhu al-imamu al-ajal al-ustadz Kiwamuddin. Nah, di sini ada seorang imam, Syekhul Imam yang bernama Hamad bin Ibrahim bin Ismail Asy-Syafar Al-Ansari. Begitu, Kiwamuddin ya, Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffari Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah. Nah, jadi dia ini membacakan syairnya kepada Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail Asy-Syafar Al-Ansari ini membacakan syairnya kepada Imam Abu Hanifah. Lihat di sini syairnya bagaimana. Nah, ini Masya Allah nih. Syairnya bagus sekali. Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadli minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Ini luar biasa. Man talabal ilma, siapapun yang mencari ilmu lil ma'ad untuk akhiratnya, hari akhirnya, faza, maka dia akan beruntung. Bifadli minar rasyadi. Dengan apa? Keutamaan, karunia, anugerah minar rasyad, dari kebenaran yang nantinya akan menuntun dia ke jalan yang benar, ya, menuntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di bait kedua, faya li khusrani talibihi, begitu. Maka wahai ya, wahai orang yang menuntut ilmu ya, linaili fadli minal ibadi, hanya untuk mencari ketenaran, untuk mendapatkan keutamaan dari para hamba, maksudnya orang-orang yang lain, maka apa? Khusron, dia akan merugi. Ya, ini orang-orang yang mencari ketenaran, kedudukan di tengah masyarakat. Allahumma illa idza talabal hayata lil amri. Oke, baik. Nah, di sini bolehnya menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat. Ini boleh saja. Nah, ini boleh apa? Boleh saja. Ketika mencari ilmu itu, ya maksudnya di satu sisi bukan sepenuhnya niatnya itu untuk dunia, yakni kedudukan, jah begitu, enggak. Tetapi apa di satu sisi niatnya juga dia ingin apa namanya mencari satu jabatan tertentu yang nantinya dengan jabatan itu dia bisa lebih berpeluang untuk memerintahkan orang-orang di sekitarnya kepada yang ma'ruf dan bisa lebih berpeluang mencegah orang-orang di sekitarnya dari perkara yang mungkar. Ya. Mungkin ini disesuaikan juga dengan kondisi diri. Bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, harus, karena konsekuensinya arahnya ke situ. Ya, wa tanfidal haq, dan juga bisa merealisasikan kebenaran lebih. Ya, karena kan apa? Ketika hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya, pergerakan dakwah, pengajaran, taklim itu mungkin mulai dibatasi,
sebab pada kebijakan-kebijakan, maka beliau di sini berpendapat bolehnya. Nah, ya, untuk mencari apa? Kedudukan dan suatu jabatan tertentu, tapi harus didasari dengan niat yang ini tadi. Dan pastikan niat itu tidak berubah ketika berada di sana. Namun ala kulli hal, tidak bisa dipungkiri orang yang sudah berada di satu kedudukan, bahkan ketika kedudukannya itu adalah kedudukan popularitas saja, kan popularitas itu orang-orang yang viral, yang popularitas. Nah, padahal ilmunya biasa saja, hanya gelarnya LCMA atau doktor, begitu sama dengan yang tidak terkenal, tapi langsung disebut alim ulama. Yang tidak dikenal, ya disebut ya ustadz masyarakat desa aja, ya. Ustadz untuk orang awam saja. Nah, jadi layaknya apa? Layaknya pejabat yang sudah terkenal ini, yang followernya udah MM-an gitu, atau 1 jutaan, 5 jutaan begitu. Nah, ala kulihal intinya sungguh luar biasa ketika niatnya, misalkan untuk ini, ya, lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tanfidz al haq, gitu, ya, wa izazad din, dan untuk juga ya menjunjung tinggi agama. Nah, ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya tidak boleh la li nafsihi wa hawa, untuk menuruti hawa nafsu dirinya, enggak. Maka hal tersebut fayajuzu zalika, boleh. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau bi qadri ma yuqimu bihi, yang dengannya si orang ini bisa menegakkan al-amr, ya, memerintah kepada kebaikan, wan nahi, dan juga apa namanya, mencegah anil munkar, dari keburukan. Nasihat berikutnya silakan dibaca. Wayang bagi. Boleh, silakan. Siapa yang mau baca? Saya Ustaz. Nah, silakan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dhalik. Fa innahu yata'allamul ilma bijahdin kathirin. Fala yasrifuhu ila dunyal hakiratil qalilatil faniyati. Oke, baik. Barakallahu fiik. Coba diterjemahkan. Wayang bagi. Dan sepantasnya untuk para penuntut ilmu selayaknya. Iya, boleh, boleh. Selayaknya, sepantasnya, sudah semestinya. Nah, ya. Untuk penuntut ilmu itu apa? Agar dia yatafakkara, afwan. Tafakkara, yatafakkaru. Ya, kenapa di situ ro-nya di fathah? Sebab ada an sebelumnya. Yatafakkara, kalau kita mau i'rab, adalah fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Ya, fathah dengan adanya an. Gitu, harfu masdarin. Apa artinya ayat tafakkara? Merenung, Untuk berpikir. Iya, memikirkan apa fizalika, hal tersebut. Lanjut, fa'innahu yata'allamul ilma bijahdin kathirin, karena sesungguhnya karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu harus dengan kesungguhan yang besar. iya, nah, kesungguhan yang besar, yakni apa? Niat yang kuat. Gitu. Kemudian fala yasrifuhu ila dunia, dan tidak memalingkan atau mengalihkan, begitu. Tidak mengalihkannya kepada apa? Perkara dunia yang hakirah sifatnya. Nah, ya. Hakirah itu apa? Hakirah hina. Nah, tidak memalingkan niatnya, tidak memalingkan kesungguhannya, begitu. Ya. Dan maka jangan sampai memalingkan kesungguhannya itu hanya untuk mencari dunia. Nah, ini kebalik orang kadang. Ya, ketika ingin mengamalkan perkataan sebelumnya, suatu kebolehan, tapi dia malah apa? Terfokus kepada perkara dunia, akhirnya yang ada di otak kepalanya, pemikirannya hanya apa? Harta, duit, harta, duit. Jadi setiap ngisi hanya memikirkan amplop, hanya memikirkan ya bingkisan sesuatu yang lain dan lain sebagainya. Gitu. Al-hakirah. Al-qalilah, sedikit, al-faniyah, yang fana.
Lanjut. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqud dunya, kata Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqud dunya fawalli fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi innaha la ash'aru min Haruta wa Maruta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, takutlah akan dunia. Iya, betul. Nah, fawallazi, dan demi jiwa Dan Muhammad yang berada di tangannya. Innaha, sesungguhnya dunia itu asharu. Ya, lebih rendah begitu dari Harut dan Marut. Baik, lanjut. Hiya dunia, ini syair. hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili. Dunia itu Isim tafdil itu, isim tafdil aqallu dari qalil. Lebih paling sedikit, lebih. lebih lebih kecil. Ya, lebih sedikit dari yang sedikit. Itu dunia. Kalau ada sesuatu yang sedikit, lebih sedikitnya apa? Dunia. Begitu. Lebih kecil, nah, silakan, boleh. Karena memang sifatnya dunia hakir. Ya, dunia. Kenapa dikatakan dunia? Karena dana. Ya, yang akan kita tinggalkan. Begitu. Wa ashikuha adzallu minadz dzalili. Nah, ashikuha, asyik itu, orang yang asyik. Orang yang apa? Terpesona. Haknya kembali kepada dunia. Orang yang terpesona kepada dunia, kemegahan, ya. Apalagi kalau udah nonton TikTok, Reels IG, Habibi, ya, apa namanya? Come to Dubai begitu. Memperlihatkan keindahan satu dari sebagian yang ada di dunia. Itu yang lain sebagainya. Banyakkan orang begitu ya. Nah, itu apa? Azzallu minadz-dzalil. Nah, ini kan bagian dari dunia. Dunia itu tadi sifatnya hakir, dan di sini dijelaskan oleh beliau dalam syair adzalu minadz-dzalil. Adzalu itu isim tafdil dari dzalil itu sendiri. Apa dzalil? Menurunkan Ustaz. Menghinakan. Apa? Iya, menghinakan. Bisa apa? Menghipnotis. Berarti dunia itu bisa lebih apa? Menghipnotis. Dan ini memang betul kan, masuk juga dalam ilmu psikologi. Gitu. Orang-orang euforia. Nah, kemudian tasummu bisihriha, tasummu yang menyihir dengan sihirnya dunia. Tasummu itu kan fa'ilah dhamir hiya kembali kepada dunia. Yang dunia itu bisa menyihir dengan sihirnya, haknya kembali lagi kepada dunia. Kauman, bisa menyihir suatu kaum. Wah ya, pasti begitu. Orang yang niatnya lurus belajar agama bisa jadi belok. Ya kan? Nah, harta tahta, dan itu satu lagi perempuan. Nah, kemudian apa? Wa tu'mi, dan dunia itu bisa apa? Tu'mi, apa artinya tu'mi? Membutakan. Membutakan. Membutakan siapa? Asyikuha, tadi yang terpesona terhadap dunia. Gitu ya. Fahum mutahayyiruna bila dalili. Apa sih artinya mutahayyirun? Bingung, kebingungan, linglung. Maka mereka jadilah orang-orang yang mutahayyir. Ya, bingung bila dalil, tanpa adanya petunjuk. Gitu ya. Bagus syairnya, bagus ini. Lanjut berikutnya, wayang bagi. Nah, ini untuk ahli ilmi. Silakan. Siapa yang mau baca? Saya Ustaz. Iya, silakan. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tam'i fi ghairil matma'i. Oke, dan sudah semestinya Apa Ustaz? li ahli ilmi,
bagi seorang ahli ilmu, Allah, agar dia jangan, Allah itu kan an plus la, nafiyah, agar dia jangan yuzilla, merendahkan nafsahu, merendahkan dirinya, bitom'i, dengan apa? Gerasak gerusuk, apa ya namanya tuh? Tamak, ya, dengan tamak, rakus, ya, ya, kepada sesuatu yang seharusnya nggak matmak di situ, ya, yang seharusnya nggak boleh rakus. Maksudnya apa nggak boleh rakus? Kepada dunia nggak boleh rakus, tapi kepada ilmu, kepada amalan, nah di situ bersegera, bersemangatlah. Kemudian apa? Wa yataharraza amma fihi. Baca lagi. Yataharraza amma fihi madallalatul ilmi wa ahli. Dan juga dari apa yang bisa apa? Ya, merendahkan ilmu dan ahlinya. Wa yakunu mutawadi'a. Masya Allah. Dan jadilah orang yang tawadu. At-tawadu baina takabburi wal madallah, wal madallah. Ya, tawadu di antara sifat takabur, meninggi, dan di antara sifat merendah, maksudnya merendahkan diri begitu. Jadi tawadu itu bukan merendahkan diri alias rendah hati. Ya, bukan menghinakan diri sehina-hinanya, enggak. Tapi rendah hati, ya. Wala ifah kadzalik, dan juga ifah, ya. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq, dan bisa diketahui permasalahan itu secara detailnya dan tafsir perincinya itu ada di kitab-kitab akhlak. Berikutnya ansyadani asy-Syekhul Imam Al-Ustaz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar syi'ran li nafsihi. Ya, seorang ustadz guru ya Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib, ya, menasidkan beberapa bait syairnya. Nah, ini bagus juga syairnya. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Ya. Sesungguhnya tawadu itu termasuk tanda orang yang bertakwa. Khisal, tanda, ya. Sesungguhnya tawadu, sifat tawadu itu adalah satu tanda yang melekat pada diri orang yang bertakwa. Wabihi at-taqiyyu, orang yang bertakwa dengannya, dengan sifat tawadu tadi, ilal ma'ali yartaki. Ya, itu semakin tinggi yartaki, martabatnya itu semakin meninggi, yartaki, naik. Gitu, ya. Nah, wa minal ajaibi ujubu wa jahilu. Nah, yang mengherankan, termasuk yang mengherankan ajaib, ya, adalah ujubnya orang-orang yang jahil. Ya, ujubnya orang-orang yang tidak berilmu. Fi halihi ahwa sa'idu amis syaqi. Ya. Karena apa? Dia nggak tahu keadaan dirinya, apakah termasuk orang yang beruntung atau orang yang syaqi, menderita, sengsara, celaka, gitu. Am kaifa yuftamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun au murtaki. Atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak? Nah, ya, ke neraka atau ke surga. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabna fatajannabanha wattaqi. Ya. Nah, ini. Fatajannabanha wattaqi. Gitu. Sifat sombong itu merupakan apa? Sifat khusus Tuhan. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sombong, meninggi, karena memang dialah Allah, zat, ya, yang memang pantas memiliki, maksudnya apa? Yang bisa untuk memiliki sifat tersebut, sedangkan manusia tidak boleh, gitu, ya. Karena apa? Buat apa dia meninggi sedangkan di atasnya ada yang lebih tinggi? Allah meninggi karena tidak ada lagi di atasnya yang bisa meninggi lebih darinya. Sampai sini bisa difahami?
Bukan berarti perkataan beliau ini wah berarti Allah memiliki apa namanya ya sifat sombong sebagaimana yang kita fahami. Tidak demikian, tidak seperti itu. Ketika Allah mau memiliki sifat tersebut, ya bisa. Dan Allah berhak begitu ya. Bisa saja. Tapi kalau manusia nggak berhak gitu. Karena tadi alasannya. Karena apa? Masih ada yang lebih tinggi di atasnya. Itu siapa? Allah Azza wa Jalla, penciptanya sendiri, ya, sang Khalik. Sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabihi. Ya, Abu Hanifah berkata kepada para muridnya. Nah, ya. Azimu amaimakum, ya. Besarkan imamah kalian. Wa wasi'u akmamakum. Dan apa namanya? Lebarkan, luaskan apa? Lengan baju. Kumun gitu. Wa inna ma qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang-orang berilmu itu tidak diremehkan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Silakan dilanjut baca lagi terakhir wayang bagi. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuhassila kitabal al-wasiyah allati katabaha Abu Hanifah rahimahullahu li Yusuf bin Khalid Tamti, dan semestinya bagi penuntut ilmu untuk Membaca kitab wasiat wasiat yang ditulis oleh Abu Hanifah. Yang ditulis oleh Abu Hanifah rahimahullah kepada seseorang yang bernama Yusuf bin Khalid. Ya, As-Simti itu ya, As-Simti atau As-Samti rahmatullahi alaihi. Kemudian indar ruju', indah yaitu indah. Itu salah itu. Salah harokat. Nah, ini salah, harusnya apa? Indah. Indar ruju'i ketika kembali. Aisyah pindah di situ, Ya, ketika dia kembali ila ahlihi kepada keluarganya. Nah, wa iyalihi yajiduhu man yatlubuhu. Kemudian dia mendapatkannya. Waqad dia mendapatkannya dari orang yang apa man yatlubuhu. Ya, orang yang mencarinya begitu. Jadi memang patut untuk dibaca kitab tersebut. Waqad kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin wal A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziza amarani bi kitabatihi inda ruju'i ila baladi wa katabtuhu wa la budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Ya. Maksudnya di sini ustazuna, guru kami yaitu Syekhul Islam Burhanuddin dan juga para a'immah Ali bin Abi Bakar. Ali bin Abi Bakar qaddasallahu, semoga Allah membersihkan dan menyucikan ruhnya yang mulia, amaroni, telah memerintahkanku, ya, nah, untuk apa? Menuliskannya ketika kembali ke negeriku, ketika kembali ke negeriku. Wa katabtuhu, dan aku pun menulisnya. Wala budda, dan juga penting bagi seorang apa? Pengajar dan juga mufti, ya, fi muamalatin nas, yang bermuamalah kepada manusia, minha, ya, dari apa? Membacakan kitab tersebut, kitab wasiat. Barakallahu fikum. Nah, selesai insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke fasal yang ketiga.
Baik, kita lanjutkan ke Durusul Lughah.